hari-hari ini kita sebagai orang-orang yang lebih tua, lebih senior, kita sangat bertanggung jawab kepada anak-anak muda ini. Jangankan anak-anak muda, saudara dan saya pun hari ini tidak ada lagi atau tidak sering lagi mendengar Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Allah. Tidak sering kita dengar di khotbah-khotbah bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada Allah lain, nama lain yang dapat menyelamatkan manusia. Sudah jarang. Semua motivasi yang sangat dangkal ya, sangat-sangat dangkal. Karena si pemberi motivasi ini juga mereka tidak punya pengalaman sendiri. Mereka hanya baca buku atau dan sebagainya. Mereka tidak punya tunjukkan ke pengalaman mereka dalam motivator-motivator ini. Tapi mereka menghilangkan keilahian Yesus, kealahan Yesus. Pengenalan akan Allah, pengenalan akan Yesus, firman dan Allah itu satu kesatuan. Dan firman-Nya yang membelah Laut Merah, yang berkata terang, maka terang, bintang-bintang matahari terbit. Kuasanya konsisten sampai hari ini. Waktu Allah membelah Laut Merah, kuasanya sampai hari ini tetap membelah Laut Merah. Waktu Allah membangkitkan orang mati, sampai hari ini dia tetap membangkitkan orang mati. Pengenalan akan Allah, tahu akan Allah seperti ini. Jadi kita hidup di dalam kepercayaan diri yang sungguh tinggi, karena Allah yang sama kemarin, hari ini dan besok, Allah yang sama itu yang menyertai saudara dan saya. Keteguhan ini harus kita wartakan kepada dunia. Harus kita proklamirkan kepada dunia untuk generasi kita. Apalagi generasi anak-anak kita. Generasi muda lagi bingung. Lagi tidak tahu pilihan. Karena mereka jarang sekali mendengar Yesus yang benar. Yesus yang jelas. Yesus yang satu-satunya Allah. Yesus yang tiada Tuhan selain Yesus. Tiada Allah selain Yesus. Yesus Allah satu-satunya. Yesus yang oleh namanya kita berseru, kita selamat. Yesus yang mati di kayu salib, bangkit menyatakan dirinya Allah. Sudah jarang hari-hari ini. Bahkan saya ada di grup-grup WA Kristen, kalau saya sampaikan bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan. Ini di grup-grup Kristen, seluruhnya Kristen. Saya dianggap radikalisme. Saya dianggap fanatik. Padahal mereka semua orang Kristen. 100% orang Kristen. Saya tidak tahu denominasinya apa. Tapi mereka sudah mengkompromasikan Yesus. Oleh kompromasi ini, khotbah yang tidak jelas dan tegas ini, menyusahkan generasi muda. Anak-anak muda, mereka akil balik. Mereka mencari tahu tentang siapa Allah yang benar. Mereka bingung, mereka tidak temukan di dalam khotbah-khotbah setiap pendeta. Tidak mereka temukan. Yang ada motivasi, bagaimana sukses, bagaimana lemah lembut, bagaimana punya kasih. Padahal mereka tidak memiliki kasih. Mereka tidak pernah lemah lembut. Khotbahnya lemah lembut, di rumah bentak istri, bentak anak. Mereka banyak bohong di mimbar. Mereka tidak menghidupi firman itu. Tapi mereka mulai menyangkal Yesus. Dilembutkan berita tentang Yesus. Pengenalan akan Yesus ini akan kita bangkitkan kembali. Anak-anak muda, mereka butuh harapan masa depan. Harapan masa depan. Hari Sabtu kemarin, saya lagi pergi, kami mampir di mall untuk makan siang di food court, dan ada anak-anak muda lagi kumpul. Setiap hari di Australia, baik di Queensland, Melbourne, Sydney, Perth, setiap hari di headline news
itu kriminal yang dilakukan oleh anak-anak umur 16 tahun ke bawah. Mereka rampok siang hari, rampok malam hari, dan siapa yang lawan pasti mati. Mereka pakai kapak, pakai pedang, mereka potong. Anak-anak di bawah umur, mereka tidak ada logika. Mereka hanya ada bunuh dan bunuh. Ini yang selalu ada. Bahkan hukumnya tidak kuat. Banyak mereka ditangkap, dilepaskan lagi karena di bawah umur. Anak yang sama bisa dalam 1 bulan ditangkap 3 kali melakukan kriminal yang sama. Karena hukum tidak tegas. Dan waktu saya menjumpai mereka, di dalam hati saya mengasihi mereka. Saya mencintai mereka, saya mau melihat masa depannya yang penuh harapan. Seperti apa yang dijanjikan firman Tuhan. Dan saya tanya mereka apa kabar. Dan saya cerita, saya sebelumnya muda seperti kalian. Dan saya juga mengalami kenakalan remaja. Dan ada orang beritahu saya tentang Yesus. Dan hidup saya dirubahkan. Masa depan bangsa ini, saya katakan kepada mereka, masa depan kota ini ada di tangan kamu. Dan saya mau beritahu masa depan yang Allah sediakan kepada kita, masa depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Masa depan ini yang harus kita sampaikan kepada generasi muda. Terima kasih Pak Daniel, itu benar, itu anak-anak itu. Sekali lagi bisa saya lihat lagi, saya jadi rindu dengan mereka. Ya. Jadi anak-anak muda ini perlu mendengar firman kebenaran, mendengar tentang Yesus. Dan mereka semua serahkan hidupnya kepada Yesus. Mereka bertobat, mereka berdoa, disaksikan orang sekelilingnya, mereka juga tidak peduli. Saya pun tidak peduli, karena nama Yesus adalah Allah. Amin. Nama Yesus adalah Tuhan, dan Dia Tuhan di dalam shopping mall, Dia Tuhan di dalam penjara, Dia Tuhan di mana-mana, Dia adalah Tuhan satu-satunya. Kita harus mulai proklamirkan. Dan saya datang kepada mereka dengan seorang ambassador of Christ. Saya punya wibawa. Saya punya keberanian. Saya punya kuasa. Jadi di mana kita datang dan saya punya kasih ilahi. Itu yang ada di dalam jaket saya. Di dalam mantel saya. Mantel yang penuh kuasa. Mantel yang penuh urapan. Mantel yang penuh kasih. Mati yang penuh wibawa ilahi sebagai ambasadornya Tuhan Yesus Kristus. Dan saya beritakan Yesus, hati dalam hati saya mencintai mereka. Dan mereka bertobat. Mereka bertobat. Bapak Ibu, wartakan Yesus, yakinlah bahwa Yesus menyertai saudara. Bahkan hadirat Yesus, Bapak Ibu pernah dengar apa yang difirmankan oleh hambanya. Kemana aku dapat lari dari hadiratmu? Ke barat, ke timur, ke utara, selatan, engkau selalu menyertai aku. Bahkan ke dunia orang mati pun, engkau selalu menyertai aku. Jadi Bapak Ibu, hadirat Allah ada pada Bapak Ibu. Terus wartakan Injil. Dunia sekarang lagi menjerit. Lagi kesusahan. Lagi tidak ada jalan. Lagi tidak ada harapan. Dan saya dan saudara akan membawa kabar gembira bahwa Yesus itu jalan. Yesus itu hidup. Yesus itu kebenaran. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.